Apa yang publik lihat dari kasus terhadap Nadiem Makarim memang menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau ini benar-benar kasus korupsi, maka publik tentu ingin melihat unsur-unsur dasarnya jelas dan kuat. Siapa yang memperkaya diri? Kemana aliran uangnya? Apa keuntungan pribadi yang didapat? Dan di mana letak niat jahat atau mensreanya? Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Dino Patijalal mengkritik keras kasus ini dan menyebutnya sebagai indikasi kriminalisasi kebijakan. Saya mengenal Nadiem sekitar 20 tahun lalu. Dulu sewaktu saya menjadi jubir presiden di Istana dan dia menjadi staf panitia seminar di mana saya menjadi pembicara. Saya lihat dia benar-benar mulai dari bawah. Dia yang jemput saya di parkiran waktu itu dan saya suka bercanda dengan Nadiem. Dulu kamu yang bawain tas saya. Saya tidak banyak impresi mengenai Nadiem waktu itu. Yang saya ingat dia punya percaya diri, kompetensi dan ambisi yang tinggi. Jadi saya tidak heran ketika dia diterima di Harvard University. Dan beberapa tahun kemudian saya mendengar Nadiem mulai bisnis Gojek. Tadinya saya sanksi, ini bisnis apaan ya? Tapi saya sungguh takjub melihat Gojek sukses besar menjadi inovasi bisnis yang bisa memberikan pekerjaan pada jutaan orang dan membangun suatu ekosistem ekonomi kerakyatan. Saya sebenarnya agak was-was waktu Nadiem masuk pemerintah. Mengapa? Karena budaya korporat Nadiem pasti akan banyak berbenturan dengan budaya birokrasi pemerintah. Nadiem lebih efektif sebagai entrepreneur ketimbang pejabat negara. Dan tragisnya, walaupun Nadiem selalu menunjukkan kesetiaan kepada Presiden Jokowi yang mengajaknya masuk kabinet, setelah Nadiem mengalami musibah kasus ini, Jokowi tidak pernah menyapa atau menunjukkan empati pada Nadiem. Saya bukan orang hukum dan tadinya juga saya tidak punya opini mengenai kasus ini, tapi apa yang saya lihat dari kasus Nadiem ini banyak sekali kejanggalannya. Kalau ini kasus korupsi, faktanya Nadiem tidak pernah menerima uang, tidak pernah berupaya memperkaya diri melalui kebijakan. Bahkan secara finansial, Nadiem sendiri yang justru menurun kekayaannya semenjak menjadi menteri. Tidak ada mensrea atau niat jahat Nadiem dalam kasus ini. Dan kerugian negara juga tidak terbukti. Bahkan ada pandangan bahwa negara justru untung karena harga Chromebook yang dibeli lebih murah dari harga pasar. Google sebagai pihak dalam kasus ini juga tidak pernah tersentuh oleh jaksa, sementara kesaksian Google yang menguntungkan posisi Nadiem juga tidak diperbolehkan dalam sidang. Asumsi konflik kepentingan Nadiem sebagai mantan petinggi Gojek juga tidak terbukti dan terkesan dicari-cari. Kalaupun ada aspek kebijakan pembelian Chromebook ini yang kurang optimal dan tidak memenuhi kondisi di lapangan, saya setuju pasti ada, tapi ini bukan korupsi. Dan silahkan tunjukkan apakah ada kebijakan pemerintah yang sempurna. Apakah MBG, pajak, bea cukai, pertanian, energi, dan lain sebagainya. Sehingga kesimpulan saya, kasus ini terkesan lemah, rapuh, dan dipaksakan. It should never be a legal case in the first place. Standar dan metode pembuktian yang diterapkan jaksa sangat rendah. Sama dengan kasus Tom Lembong, sama dengan kasus Ira Puspa, sama dengan kasus Ibam yang tidak pernah menerima uang dan tidak setuju juga dengan penggunaan Chromebook, tapi sekarang dituntut 22 tahun tanpa dasar yang jelas. Motivasinya apa? Wallahu a'lam. Bagi saya, yang saya khawatirkan adalah kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan publik yang mengusik dan berdampak jauh. Bagi yang bertalenta, mereka akan bertanya, buat apa bergabung dengan pemerintah kalau nanti akan dinadimkan? Nadiem aja yang begitu besar jasanya bagi ekonomi kerakyatan yang dulu dielu-elukan oleh semua orang dan rela mengorbankan posisinya di Gojek untuk bantu pemerintah, kini dibegitukan. Dan anak muda yang sekarang gabung dengan Prabowo, jangan senang-senang dulu. Suatu hari Anda pun bisa kena bui karena keputusan yang Anda ambil. Seperti Nadiem, mereka akan bilang, I didn't sign up for this. Bagi diaspora seperti Ibam, pertanyaannya, buat apa kembali ke tanah air untuk berkarya, memenuhi himbauan pemerintah selama ini? Kalau Ibam yang juga tidak menerima uang sepeser pun bisa terancam masuk bui, buat apa pulang? Mereka akan bilang, I didn't sign up for this. Bagi yang idealis, mereka akan bertanya, buat apa kita terus berharap dan bermimpi indah untuk Indonesia kalau Nadiem dan Ibam yang juga sangat semangat untuk berbuat baik dengan segala kekurangan mereka, akhirnya juga tidak berdaya masuk penjara. Mereka akan bilang, I don't want to sign up for this. Dan bagi anak muda, buat apa kita peduli dan berikhtiar
penuh semangat kalau ternyata akan senasib dengan Nadiem dan Ibam. Mereka juga akan bilang, I don't want to sign up for this. Dan bagi kita semua, buat apa kita mengaku negara hukum, tapi nyatanya yang ada adalah tirani hukum, di mana hukum bukan menjadi alat keadilan, tapi senjata untuk menzolimi orang-orang yang baik. Bagi pemerintah Prabowo Gibran, saya sependapat dengan Ferry Irwandi bahwa tantangan sejarah terbesar bagi Prabowo adalah reformasi hukum. Bukan hanya MBG, bukan hanya hilirisasi. Dan di sini tantangannya bukan saja menegakkan hukum yang tidak pandang bulu, tapi juga hukum yang memberikan rasa keadilan, yang benar-benar menghukum yang salah dan melindungi yang benar. Menurut saya, yang membentuk kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan bukan isu kemiskinan, walaupun itu penting, tapi rasa ketidakadilan. Kriminalisasi kebijakan yang telah banyak mengambil korban orang-orang baik dan bahkan orang-orang terbaik kita adalah kanker dalam dunia ekonomi dan dunia hukum yang merugikan bangsa dan negara dan bahkan suka dijadikan alat pemerasan oleh oknum. Karena itu saya himbau Presiden Prabowo urun rembuk dengan Menko Hukum Pak Yusril Iza Mahendra dan juga dengan Jaksa Agung untuk membuat suatu pedoman dan juklak yang jelas dan fair, baik kepada kejaksaan dan juga kepada KPK untuk menentukan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan mengakhiri kriminalisasi kebijakan. Hindari situasi di mana there are too many laws but too little justice. Saya Dino Patijalal, speak truth to power, speak truth to the people, wisdom without fear. Sampai hari ini, publik tidak melihat adanya fakta bahwa Nadiem menerima uang secara pribadi. Tidak ada juga gambaran bahwa ia menggunakan kebijakan untuk memperkaya diri sendiri. Bahkan secara finansial, banyak yang menilai kekayaan Nadiem justru menurun sejak masuk ke pemerintahan. Di sisi lain, unsur kerugian negara pun dianggap belum terlihat terang dan meyakinkan di mata publik. Karena itulah muncul kesan bahwa perkara ini seperti dipaksakan untuk menjadi kasus besar, meskipun fondasi hukumnya dianggap belum kokoh. Apakah ini benar-benar murni penegakan hukum? Ataukah ada faktor lain di luar substansi hukum yang ikut bermain? Sebab dalam perkara korupsi, yang dicari bukan sekadar kebijakan yang diperdebatkan, tetapi harus ada niat jahat, keuntungan pribadi, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian negara yang nyata serta dapat dibuktikan. Kalau elemen-elemen itu tidak terlihat jelas, maka wajar bila masyarakat menilai kasus ini tampak lemah, rapuh, dan terkesan dipaksakan. Dan ketika hukum mulai terlihat dipenuhi persepsi politik, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum bisa ikut terkikis. Saya siap menghadapi badai karena hati nurani saya bersih. Seluruh karir saya, baik di Gojek maupun di Kemendikbud, adalah ikhtiar saya untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Saya sudah diberkati Allah dengan kesuksesan finansial, tetapi itu tidak pernah menjadi tujuan hidup saya. Kalau memang tujuan hidup saya untuk memperkaya diri, saya akan memilih untuk tetap di dunia bisnis, di mana semua pintu terbuka bagi saya untuk meraih kesuksesan. Saya tidak mungkin mempertaruhkan kebebasan dan reputasi saya yang telah saya bangun selama puluhan tahun hanya untuk menambah kekayaan saya. Saya memilih jalan yang sulit, saya memilih jalan yang tidak nyaman. Dan walaupun hati saya penuh dengan kesedihan, dengan musibah yang saya hadapi sekarang, saya tidak pernah menyesali keputusan saya untuk menerima amanah sebagai menteri. Saya masih bangga bisa dipercayakan dengan amanah yang berat tapi mulia. Saya mencintai negara saya. Dan bencana ini tidak akan mengubah kesetiaan saya kepada negara. Apapun hasil dari sidang saya tidak akan berhenti berbakti kepada negeri ini. Saya adalah pejuang. Dalam menjalani proses hukum ini, saya tidak hanya berjuang untuk diri saya dan untuk keluarga saya. Saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi. Demi menjaga martabat upaya anti korupsi di Indonesia, kriminalisasi kebijakan harus berhenti di negara ini. Setiap anak muda, setiap profesional yang punya keinginan mengabdi untuk negeri ini akan menyaksikan hasil dari sidang ini. Masa depan negara kita ada di tangan anak muda, dan saya di sini untuk membela kebenaran agar yang terjadi dengan saya tidak terulang lagi.